Bantu invasi di Ukraina, Iran selundupkan senjata dari Irak ke Rusia. Rusia pada Selasa 12 April dikabarkan menerima amunisi dan peralatan militer dari Irak untuk membantu operasi militer khusus di Ukraina. Peralatan militer itu berhasil masuk ke Rusia dengan bantuan jaringan penyelundupan senjata Iran. Dilaporkan The Guardian, sejumlah granat peluncur roket atau RPG, rudal anti-tank, hingga sistem peluncur roket buatan Brasil juga telah dikirimkan ke Irak untuk Kremlin. Sistem rudal buatan Irak, Bafar 373, juga telah didonasikan ke Rusia. Sebagai gantinya, Moskow mengirim rudal Rusia S-300 untuk Teheran. Sejak Saddam Hussein lengser pada 2003, Irak telah menjadi tuan rumah dari tentara-tentara Amerika Serikat dan juga sejumlah negara barat. Pasukan AS melatih tentara dan unit-unit pasukan khusus Irak selama bertahun-tahun. AS juga kerap memasuk Irak dengan beragam persenjataan demi mengekang pemberontakan terhadap pemerintah Baghdad. Usai perang selama 2 dekade, Irak pun dibanjiri persenjataan yang melimpah. Mayoritas senjata yang tersisa di Irak itu kemudian diserahkan kepada kelompok militan Syiah yang didukung Iran. Para milisi juga sangat menentang kehadiran AS di negara mereka. Milisi Syiah terkuat yaitu Hashan al-Shabi lantas mengirimkan rudal RPG dan anti-tank mereka ke Iran pada 26 Maret lalu. Persenjataan itu diangkut menyeberangi perbatasan Salamja untuk tiba di tujuan. Kiriman senjata tersebut kemudian diterima oleh militer Iran dan dibawa ke Rusia melalui laut. Pihaknya juga mengerahkan sebanyak 3 kapal kargo, 2 berbendera Rusia dan 1 berbendera Iran melintasi laut Kaspia dari pelabuhan Bandar Anzali ke Astrakhan. Rusia dilaporkan memperoleh senjata serta perlengkapan militer dari jaringan penyelundupan senjata Iran di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Ukraina. Milisi Irak yang didukung Iran dan Dinas Intelijen Regional mengungkapkan hal ini seperti dilansir dari Republik Word 12 April 2022. Mereka mengklaim bahwa senjata untuk Rusia ini bersumber dari Irak. The Guardian memberitakan ketika operasi Moskow tertinggal pada bulan lalu, roket propel grenades, RPG, rudal anti-tank, serta sistem peluncur roket yang dirancang Brasil telah diangkut dari Irak ke Rusia. Laporan tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang Iran juga telah memberikan sistem rudal dan Bafar 373 buatan Irak ke Moskow yang identik dengan S-300 Rusia. Sesuai laporan, penggunaan senjata dan penyelundupan dan kriminal yang terorganisir akan menandakan perubahan dramatis dalam strategi Rusia, sebab mereka terpaksa bergantung pada Iran sebab akibat dari sanksi berat yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina. Perkembangan tersebut juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap arah dan jumlah perdagangan senjata internasional. Pada tanggal 26 Maret, Hashan al-Shabi, payung milisi Syiah yang paling menonjol, mentransfer RPG dan rudal anti-tank ke Iran melalui penyeberangan perbatasan Salamja. Menurut seorang komandan seksi milisi yang mengawasi penyeberangan, senjata-senjata ini diterima oleh militer Iran dan diangkut ke Rusia melalui laut. Di mana awal bulan ini, Hassan al-Shabi juga dilaporkan membongkar dan juga mentransfer 2 sistem peluncur roket Astros 2 ke Iran. Kami tidak peduli kemana senjata berat itu pergi, apapun yang anti-AS membuat kami bahagia, lapor The Guardian mengutip sumber dari Hassan al-Shabi. Beberapa negara di seluruh dunia juga telah memberlakukan berbagai sanksi sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada 24 Februari. Sanksi oleh negara-negara barat termasuk larangan komoditas, penggunaan ganda, barang yang memiliki tujuan sipil dan juga militer seperti suku cadang untuk kendaraan dan juga beberapa jenis elektronik dan juga perangkat optik serta barang-barang dengan tujuan militer. Anggota milisi Irak yang didukung Iran dan juga Dinas Intelijen Regional menyebut Rusia menerima amunisi dan juga perangkat keras militer yang bersumber dari Irak untuk upaya invasinya ke Ukraina melalui bantuan jaringan penyelundupan senjata internasional Iran. Di mana berdasarkan laporan The Guardian, rudal RPG dan juga anti-tank serta sistem peluncur roket rancangan Brasil juga telah dikirim ke Rusia dari Irak saat operasi Moskow di Ukraina tersendat bulan lalu. Sistem rudal Bafar 373 buatan Iran mirip dengan S-300 Rusia juga telah disumbangkan ke Moskow oleh pihak berwenang di Teheran yang juga mengembalikan S-300 menurut sumber yang membantu mengatur transportasi. Menggunakan pasar gelap menandakan perubahan dramatis dalam sistem Rusia karena Moskow dipaksa untuk bersandar pada Iran, sekutu militernya di Suriah, menyusul sanksi baru yang dipicu oleh invasi ke Ukraina. Gambar selebaran yang disediakan oleh kantor kepresidenan Iran menunjukkan sistem rudal pertahanan udara buatan Iran Bafar 373 selama upacara di Teheran pada 22 Agustus 2019 lalu. Perkembangan tersebut juga berimplikasi besar terhadap arah dan volume perdagangan dalam bisnis perdagangan senjata internasional. Aktor kuat dalam pembentukan keamanan Irak telah menjadi tuan rumah bagi pasukan Amerika Serikat dan Barat sejak penggulingan Saddam Hussein 2003. AS telah melatih dan memasuk berbagai unit tentara dan pasukan khusus Irak untuk membela pemerintah Baghdad dari pemberontakan. Setelah 2 dekade perang, negara ini dibanjiri persenjataan
Sebagian besar juga telah diserahkan secara legal ke tangan milisi Syiah yang didukung Iran yang menentang kehadiran AS di negara itu. Tetapi sejak 2016, secara resmi dimasukkan ke dalam Angkatan Bersenjata Irak sebagai bagian dari perang melawan negara Islam. Gambar selebaran yang disediakan oleh kantor kepresidenan Iran menunjukkan sistem rudal pertahanan udara buatan Iran Bafar 373 selama upacara di Tehran pada 22 Agustus 2019. Dikenal karena efisiensi mereka dalam membongkar kekhalifahan negara Islam dan karena perlakuan brutal mereka terhadap warga sipil Sunni, kelompok ini juga telah menjadi aktor yang kuat dalam pembentukan keamanan Irak. RPG diangkut melalui penyeberangan perbatasan sejak akhir Maret. RPG, granat berpeluncur roket dan juga rudal anti-tank milik Hasad al-Shabi diangkut ke Iran melalui penyeberangan perbatasan Salamja pada 26 Maret, di mana mereka diterima oleh militer Iran dan dibawa Rusia melalui laut, kata seorang komandan cabang milisi yang mengontrol penyeberangan. Al-Shabi juga membongkar dan juga mengirimkan 2 sistem peluncur roket Astros 2 yang dirancang Brazil yang dikenal Irak sebagai versi yang dibuat dengan lisensi Sajil 60 ke Iran pada 1 April. Menurut sebuah sumber di dalam organisasi itu, 3 kapal kargo yang mampu membawa muatan seperti itu, 2 bendera Rusia dan 1 bendera Iran melintasi Laut Kaspia dari pelabuhan Bandar Anzali, Iran ke Astrakhan, sebuah kota Rusia di Delta Volga dalam kerangka waktu yang ditentukan. Mohamed Hagi Ali, seorang rekan di Carnegie Middle East Center, mengatakan persenjataan canggih semacam itu akan membuat perbedaan besar di lapangan Ukraina. Hasad al-Shabi mengontrol sebagian besar wilayah perbatasan dengan Iran yang akan membuat sanksi ini lebih mudah. Di mana pabrikan Rusia terpukul sanksi ekonomi ekstensif yang dikenakan Moskow oleh negara-negara barat sejak invasi 24 Februari, termasuk larangan barang-barang penggunaan ganda, barang-barang dengan tujuan sipil dan militer seperti suku cadang untuk kendaraan dan jenis elektronik dan perangkat optik tertentu, serta item dengan kegunaan militer yang jelas. Pabrikan Rusia dilaporkan terpukul keras oleh pembatasan baru. Ukraina mengatakan bahwa pabrik kendaraan lapis baja utama Rusia serta pabrik traktor telah kehabisan suku cadang untuk membuat dan memperbaiki tank. Perkiraan barat yang direvisi adalah bahwa 29 dari kelompok taktis batalion asli Rusia sekarang tidak efektif memerangi dari kekuatan penyerang yang diperkirakan mencapai 125 batalion atau sekitar 75% dari total tentara Rusia dalam militer khusus yang berusia 6 minggu operasi. Kerugian signifikan juga telah menghasilkan beberapa keuntungan. Moskow untuk saat ini tampaknya telah meninggalkan upaya awalnya untuk merebut ibu kota Kiev. Alih-alih menarik dalam dan juga mengkomposisikan ulang pasukan daratnya untuk serangan baru di wilayah Donbas di tenggara itu. Serangan udara dan artileri diperkirakan akan berlanjut di kota Kharkiv dan juga Mykolaiv, serta pelabuhan Mariupol yang terkepung. New York Times melaporkan para pejabat AS juga mengatakan bahwa Rusia telah meminta senjata dan bantuan militer Cina untuk mendukung operasinya ke Ukraina.